Shalom saudara. Saudara, apakah ada seorang manusia yang tidak ingin mendapatkan keuntungan dari hal kecil saja? Makan all you can eat yang sudah dibayar ratusan ribu, kita biasanya berusaha makan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam berbisnis juga tentunya kita tidak ingin rugi. Kecenderungan kita manusia maunya untung. Tentu menginginkan keuntungan bukanlah hal yang salah. Namun ada kalanya keuntungan bisa merugikan diri sendiri. Bagaimana bisa? Amsal 29 ayat 24 mengatakan, siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Saudara, ternyata kita bisa merugikan diri sendiri ketika kita bergaul dengan orang yang berperilaku jahat. Jika kita tidak berhati-hati dengan siapa kita berelasi, dengan siapa kita menghabiskan waktu, apa yang kita sering dengar dari orang yang berperilaku jahat, lama-lama akan menyusup masuk ke dalam hati kita dan ternyata perilaku kita sudah sama seperti mereka. Jikalau kita tahu apa yang diperbuat orang itu adalah hal yang jahat, meskipun mungkin bisa mendapatkan keuntungan, maka kita harus menjauhinya. Sebab kerugian akan datang pada siapa yang bekerja sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada yang baik dari sebuah kerjasama dengan orang yang berbuat kejahatan. Amsal menyebutkan akan ada hal buruk yang terjadi. Kalau di dalam dunia dia ketahuan, maka dia akan diadili. Namun jikalau saat ini mungkin tidak ada yang mengetahuinya, ingatlah bahwa Allah melihat dan Allah tidak tinggal diam. Ia akan menghakimi. Amsal ini sungguh mengingatkan kita kembali betapa kita harus menjaga kemurnian hati dan juga memperhatikan bagaimana kita bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Nah saudara, memang di dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang berada di dalam situasi yang menekan. Dan kadang tekanan-tekanan yang ada memaksa kita untuk bekerja sama dengan orang-orang yang melakukan hal buruk. Mungkin mereka adalah orang yang punya jabatan yang lebih tinggi atau orang itu punya kekuasaan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah saudara, tentu hal ini tidaklah mudah, namun kita perlu pikirkan baik-baik. Apakah kita lebih takut kepada manusia atau kita lebih takut kepada Allah? Dan mengapa kita pula menggantungkan pemeliharaan hidup kita itu kepada manusia dan bukan kepada Allah? Saudara, jangan sampai kita mengorbankan integritas kehidupan kita sebagai orang percaya dan kita gantikan itu dengan perbuatan-perbuatan buruk. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberikan hikmat kepada kita untuk mengambil keputusan, apakah ketika kita berkata-kata untuk menolak ataupun tindakan apapun yang akan kita ambil. Roh Kudus akan menolong kita dan kita hanya perlu taat untuk mengikuti tuntunannya. Saudara, memang ini bukanlah hal yang mudah dan memang tidak ada yang mudah ketika kita mengikut Tuhan. Inilah harga yang harus dibayar untuk terus mengikut Kristus. Karena di dalam Kristus tidak ada kesulitan dan tantangan yang akan dijalani dengan sia-sia. Kiranya kita tetap berintegritas dan melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bukanlah hal yang mudah untuk terus memilih berintegritas di dalam Tuhan. Begitu banyak godaan-godaan yang mungkin bisa memberikan kepada kami keuntungan. Tapi biarlah mata kami tertuju hanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan ajar kami untuk mengerti bahwa apapun yang ada di dunia ini hanya sementara dan itu tidak bisa digantikan dengan pengharapan yang kekal dan kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami boleh terus menjalani hari-hari kami sebagai murid Kristus yang tetap berintegritas dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.